Jadi bacanya Syarah Qudul Lujain yang pakai PDF nomornya 82 81, yang pakai kitab halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ayo Ustaz. Wa yahrumu 'alar rajuli walau majbuban wa khosyian wa inninan wa mukhannitan wa himman nazaruhu ila ajnabiyatin mushtahatin hatta ila wajhiha wa kaffaiha zuhran wa batnan wa huwa al-mufta bihi, lakin nuqila anil aktarina hillun nazari ila dzalika. Udah tuh. Paham udah Bang Job? Apa Bang? Udah Bang, bawa ke sono aja Bang. Saya mah kagak. Ini bawa ke sono aja. Saya taruh belakangan aja saya mah. Saya nggak bisa ngunyah kalau baca kitab. Ada kitabnya udah? Wa yahrumu dan haram. Nomor 6 Bang Randy. Halaman 6. Baris ke berapa wajib itu? Paling atas. 4 baris dari atas apa? Tengah. Wa yahrumu dan haram. Yang mana tuh Bang Iwan, kasih tahu. Alar rojuli, atas laki-laki, walau majbuban, sekalipun nggak punya burung. Hah? Majbuban itu artinya orang yang kelaminnya putus. Apa ngerti nih Kiai? Kalau orang yang kagak punya burung, bahasa kitanya kagak ada bahasanya. Hah? Kalau itu mah, kalau bencong mah ada. Kebiri, lain lagi kalau kebiri mah. Jadi majbub itu kalau di bawah keterangannya ini maktu'ud dzakar, yang dakarnya habis kepotong. Nah, sunat bukan kulupnya doang, sampai batang-batangnya kepotong gitu. Itu majbub bahasa Arabnya tuh. Gimana ngartiinnya tuh? Maktu'ud dzakar gitu. Wal khosiyyu, dan yang dikebiri. Nah, itu baru khosiyyu dikebiri.
Kalau majbub mah batangnya yang putus, kalau khosi itu bijinya yang kagak, timbang batang doang. Testisnya nggak ada testisnya. Paham mau testis? Biji itu biji. Itu sudah testis. Wa inninan, dan lemah syahwat. Bukan lemah itu mah ya, impoten. Beda kan kayaknya kalau lemah syahwat sama impoten mah. Wa inninan, dan impoten. Wa mukhonnisan, dan banci. Banci apa bencong? Ini orang yang lain mau coba. Kalau banci memang dia kelaminnya 2. Kalau bencong itu orang yang sifatnya kayak perempuan, cara ngomongnya, cara jalannya, cara geraknya kemayu. Itu mukhonnisan tuh. Bencong berarti ya, bencong. Orang yang perilakunya seperti perempuan. Lekong. Itu mau anak sekarang itu sebutannya. Tulang lunak. Wa himman, dan lemah syahwat. Ini baru nih, himman, lemah syahwat. Haram atas seorang laki-laki sekalipun dia maktu'ud dzakar, tidak punya kelamin, wa khosiyan, dan dikebiri, wa inninan, dan impoten, wa mukhonnisan, dan bencong, wa himman, dan lemah syahwat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 5 hal ini. Impoten sama lemah syahwat bukan sama. Kalau impoten kagak bisa bangun pisan. Kalau lemah syahwat bisa bangun, cuma lama bangunnya, susah. Udah digiling-giling, ditabuk-tabuk, asal kagak bangun. Ya kalau bangun cuman kesenggol dikit langsung gitu, langsung tegak gitu. Dingin. Nazaruhu ila ajnabiyatin mushtahatin, dan haram atas laki-laki nazaruhu, dia memandang, ila ajnabiyatin, kepada perempuan yang ajnabi. Ajnabi lagi-lagi ya, bukan muhrim atau bukan mahram, terserah dah mau nyebut muhrim, mahram, silakan aja. Mushtahatin, yang menimbulkan syahwat. Haram bagi laki-laki memandang kepada perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, yang menimbulkan syahwat, sekalipun dia itu nggak punya kemaluan, sekalipun dia itu dikebiri, sekalipun dia orang yang impoten, sekalipun dia bencong, sekalipun dia lemah syahwat, tetap haram hukumnya. Hatta ila wajhiha, sampai kepada wajahnya, bahkan kepada wajahnya. Wa kaffaiha, dan 2 telapak tangannya. Zohron wa batnan, luar dan dalam. Udah tuh, apa mau coba?
haram memandang wajah perempuan yang ajnabi dan telapak tangan perempuan yang ajnabi bagi semua laki-laki. Namanya Pak? Tapi ada yang dimaksud laki ini. Pokoknya semua orang laki-laki yang lemah aja nggak boleh. Yang nggak punya titit aja tetap haram, apalagi kita yang punya, begitu. Kamu nggak boleh keluar rumah gitu kan? Harum. Harum lagi harum. Harum. Ya Allah. Gitu. Hah? Serem. Itu. Wa huwa al-muftabihi, dan dia itu pendapat yang dijadikan fatwa oleh ulama-ulama Syafi'iyah, dan dia itu pendapat yang dijadikan fatwa. Lakin akan tetapi nukila anil aktarina, dikutip dari mayoritas ulama, nukila dikutip anil aktarina dari mayoritas ulama, hilun nazori, bolehnya memandang ila dalika, kepada itu semua. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun terbagi dua pendapat. Tadi itu yang sakleknya, yang ekstrimnya pokoknya haram memandang wajah sama telapak tangan perempuan yang bukan muhrim. Ada juga tapi sebagian, dan imam-imam yang lain, imam-imam ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mayoritas ulama menganggapnya itu boleh kalau cuma sekedar ngelihat muka sama ngelihat telapak tangan gitu. Karena dua-duanya dalam sholat aja termasuk bukan aurat gitu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat aja dua hal itu bukan aurat gitu. Muka kan perempuan kalau sholat tetap kebuka, telapak tangan tetap kebuka gitu. Dalam sholat aja itu tidak termasuk aurat perempuan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ada tapinya, selama itu tidak menimbulkan fitnah gitu. Hah? Ya kemarin kan bahasanya begitu, selama itu tidak menimbulkan syahwat. Masalahnya kan kalau Bang Iwan emang lihat muka perempuan sekalian dibayangin sama dia, pantasnya mah begitu. Ah? Ini jadi istri. Iya. Udah tuh. Yang pertama ya. Yang kedua, amma nazarur rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qoribiz zawali kahaidin wa rohnin. Amma nazarur rajuli, adapun pandangan seorang laki-laki, amma adapun nazaru pandangan ar-rajuli seorang laki-laki
ila zaujatihi, kepada istrinya, wa amatihi, dan budak perempuannya. Tapi dulu ini ya, kalau sekarang di negara kita udah nggak ada hukum budak. Dan budak perempuannya fi hali hayati kullin minhuma, pada saat hidup masing-masing dari keduanya, fajaizun, maka itu boleh, maka hukumnya boleh. Adapun pandangan seorang laki-laki kepada istrinya dan budak perempuannya pada saat keduanya masih hidup, fajaizun, maka hukumnya boleh. Ini artinya kalau laki-laki ngelihat semua aurat bininya sampai yang tertutup sekalipun, itu boleh. Dan begitu juga hukumnya kalau ada laki-laki ngelihat aurat budak perempuannya, boleh. Ya, kalau apa nih? Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai dalam-dalamannya. Misal mau dibenggek kita longok begitu, boleh. mulutnya. Pada hidup doang. Hah? Hidup doang. Lah kalau mati mah ngapain Bang Jamal? Keadaan aja. Iya loh, orang dari kubur kita gali lagi pengen lihat badannya, untuk kagak. Lagi hidup gitu. Lah, udah mati mau buat apaan? Cari lagi yang masih hidup. Ngapain? Saya kirain pas mati pun dia lagi mati. Hah? Kita Kan kalau sudah meninggal maka dia otomatis tercerai. Gitu. Kalau sudah meninggal. dia matinya nggak boleh berarti. Iya. Jadi kan ada cerai hidup, ada cerai mati gitu. Ya, ketika dia cerai, ketika dia mati maka otomatis tercerai. Apa? Walau ma'awujudi mani'in, sekalipun bersama adanya penghalang minal istimta'i, dari istimta. Istimta ya kalau bahasa kita mah HS atau hubungan badan. Istimta tuh. HS atau HS? Mau ucap. Hubungan seks HS. Apa? Iya. Meskipun bersama adanya penghalang dari istimta qoribiz zawali, yang cepat hilangnya, kahaidin, seperti head. Meskipun dia lagi head, tetap kita boleh melihat semua badan istri kita gitu. Meskipun dia lagi head. Kenapa? Iya, boleh doang ngeliat tapi Jangan dipakai, ngelihat boleh. Jangan dipakai. Hah? Tentu badannya boleh. Tentu boleh. Yang penting jangan dipakai. Warohnin, dan digadaikan. Ini buat budak perempuan Bang Jamal, artinya bukan buat bini, bukan. Maksud bini digadai.
Kalau budak kan dia kayak barang gitu. Itu bisa digade kalau budak. Tapi kalau bini ya enggak. Ini tadi kan ila zaujatihi wa amatihi, kepada istrinya dan budak perempuannya. Jadi kalau haid ini penghalang yang cepat hilangnya dari perempuan, dari istri kita. Kalau rohnin digadaikan itu penghalang yang cepat hilang bagi budak perempuan. Ya, cuma sekarang udah nggak ada bahasannya dah, karena hukum budaknya sendiri di negara kita nggak ada. Itu bahas tentang budak. Ya kan dulu ini mah, sekarang kan udah nggak ada hukum budak. Terutama di negara kita nggak ada udah hukum budak. Kalau di Timur Tengah sama udah nggak ada juga. Kalau di negara-negara yang masih menerapkan hukum Islam itu mereka masih. Jadi kalau ART bukan budak ini. Bukan, dia mah asisten rumah tangga, itu mah lain. Kalau budak mah emang istilahnya udah dibeli sama tuannya, itu diapain aja sama tuannya boleh gitu. Kalau udah dibeli sama tuannya. Dan bahkan dia mah kerja yang nggak pakai dibayar. Cuma kita kalau punya budak, kita wajib menafkahi budak kita gitu. Ngasih makan. Tapi nggak digaji, nggak kalau budak itu. Banyak kan TKW yang banyak yang Iya, karena di negara Timur Tengah masih menerapkan hukum budak, begitu TKW yang berangkat dari sini, di sono ya mungkin bisa jadi akad awalnya ya jual beli gitu. Akad awalnya bukan kerja. Makanya diperlakukan kayak budak gitu. Ya kesian. kasih makan doang. Kesian. Lakin yukrohu nazarul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Lakin akan tetapi yukrohu dimakruhkan nazarul farji memandang kemaluan hatta min nafsihi sehingga dari dirinya sendiri lagi teradahan banget. Bang Iwan lagi ngeliatin burungnya aja dewek gitu. Ini peyang begini. Abang. Udah tuh. Bila hajatin tanpa adanya keperluan. Melihat kemaluan istri atau kemaluan kita sendiri, makruh hukumnya kalau tanpa ada keperluan. Kalau untuk keperluan jima, hubungan badan itu dibolehkan, boleh-boleh aja. Kalau buat mencukur gimana? Ya itu kan ada kebutuhannya namanya, ada keperluannya. Ini mah tadi cuma penasaran doang gitu. Kalau buat nyukur ya emang, nah kalau kagak lihat bisa kena silet ntar dia. Gitu. Kalau ada kebutuhan yang nggak jadi masalah. Ini makruhnya kalau tidak ada kebutuhan gitu. Hah? Apanya? Jangan coba Lu mau ngapain? Nggak boleh ngapain Bang Jamal? Lagian ngapain Bang Jamal teradaan aja nggak? Lagi nggak pengen ngapa? Pengen kencing kagak? Pengen nyukur kagak? Lagi dilatih di burungnya gitu.
Buat apaan juga? Ini bulanya hilang. Ya itu kan nggak pakai dilihat, geser-geser doang. Gitu. Kayak hilang ini. Teradaan aja lagi nggak ngapa-ngapain, lagi ngeliatin burungnya aja. Iya, lu ada salahnya. Ya, kata berubah. Lagi dilus-lus ya, sabar ya Tong. Udah. Bikhilafil mani'il bati'iz zawali ka'an i'taddatiz zaujatu an syubhatin fayahrumun nazaru ila ma baina surratiha wa rukbatiha duna ghairihi kal maharimi wal amatil muzawwajati. Bikhilafi, berbeda halnya al-mani'il bati'iz zawali, penghalang istimta yang lama hilangnya. Al-mani'i, penghalang hubungan badan, al-bati'iz zawali, yang lama hilangnya. Ka'an i'taddatiz zaujatu, seperti bahwa menjalani iddah oleh istri an syubhatin, dari jima yang syubhat. Jima yang syubhat. Tahu jemaah? Hah? Apaan? Apa Ge? Jima syubhat. Contohnya, Bang Iwan nikah sama perempuan, sangkaan dia mah sah aja, padahal itu walinya tidak memenuhi kriteria sebagai wali. Itu kan namanya hukum nikahnya nikah syubhat. Kalau dia hubungan badan berarti jimanya jima syubhat namanya. Itu karena walinya tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan. Harusnya yang jadi wali itu laki-laki, ini jadi wali perempuan gitu. Atau misalkan Bang Ucup nikah sama perempuan yang punya saudara kembar gitu. Tahu-tahu salah kamar, itu saudara kembar yang dipakai, itu namanya jima syubhat. Itu namanya jima syubhat tuh. Dibilang haram, tapi dia nggak sengaja, sangkaan dia itu bininya gitu. Dibilang halal, emang bukan bininya, kembarannya gitu. Makanya Bang Jamal jangan sampai salah kamar. Itu namanya jima syubhat tuh gitu. Nah, buat perempuan yang istilahnya dia melakukan jima syubhat, dia tetap memiliki masa iddah gitu. Sama masa iddahnya 3 bulan, 3 masa suci gitu. Jima syubhat. Nah, buat perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari jima syubhat, maka buat laki-laki dia haram memandang bagian tubuh perempuan itu. Nih, payah rumun nadoru, maka haram memandang ila ma baina surratiha,
kepada apa yang ada di antara pusarnya, waruk batiha dan lututnya. Jadi buat perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena jima yang syubhat, maka laki-laki haram memandang kepada sesuatu yang ada di antara lutut dan pusarnya. Karena habis dipakai itu jima syubhat, dia dituntut untuk menikahi perempuan itu. Meskipun udah jadi bininya, tapi tetap dia nggak boleh ngelihat sesuatu yang ada di antara pusar dan lututnya. Meskipun dia udah jadi bini ya, gitu. Hah? Setelah tahu itu, setelah ketahuan. Ya kan tadi kan dia kan nikah dengan wali yang tidak sah secara hukum. Makanya kan diulangin lagi tuh, diulangin. Ini kemarin nikahnya nggak sah Kak, karena walinya bukan laki-laki. Diulangi lagi dari nikahnya pakai wali dengan laki-laki. Tuhan jadi bininya sekarang kan sah. Cuma karena kemarin sebelumnya habis ngejalanin jima syubhat, maka dia tetap ada masa iddahnya di situ. Hah? Nikah tapi nggak boleh diapa-apain. Nikah tapi belum boleh ngelihat yang ada di antara pusar dan lututnya karena si perempuannya masih menjalani iddah syubhat gitu. Perempuannya ngeliat kitanya apa? Kan kita Kitanya ngelihat perempuannya. Kan tadi payahrumun nazoru ila ma baina surratiha, haram memandang kepada apa yang ada di antara pusar si perempuan, waruk batiha dan lutut si perempuan. Itu karena dia masih menjalani masa iddah syubhat. balikan yang perempuannya. Apanya? Perempuannya Perempuan emang nggak jadi masalah. kita nggak apa. Lah kan aurat laki-laki mah cuma ini doang. Ini kan urusan sama tutup. Laki. Nah kalau kondisi biasa kan kita mandang bini kita semua badan boleh. Kalau kondisi biasa, ini karena si bini kita ini lagi ngalamin iddah syubhat, makanya dibatasi. Kita nggak boleh ngelihat yang ada di antara pusar sama lututnya gitu. Atas boleh. Ke atas boleh, gitu. Boleh berarti. Udah boleh diapa-apain boleh enggak? Bodoh. Iya. Nggak cuma macam bola, macam doang. Atasnya Udah tuh. Apa mana tadi? Duna ghairihi, tidak dengan yang lainnya. Kal maharimi, seperti muhrim, seperti semua muhrim, wal amatil muzawwajati, dan budak yang bersuami. Kecuali kalau saudara kembar Bang Jamal. Kalau saudara kembar meskipun kita salah kamar itu nggak boleh dinikahin. Kan kembarannya masih bini kita. Ntar salah kamar kita nikahin juga lagi. boleh lanjut. Iya nggak nikah berarti. Yang nggak boleh kan ipar, Dan dia nggak dinikahin tapi nggak dinikahin. cuma salah kamar. Cuma kita kewajiban menafkahi dia selama dia masih dalam masa iddah subhat itu. Hah? Ya bakal salah lah. Ya jangan apa ya, makanya jangan salah kamar. Lain kalau mau cuman pura emang sengaja salah kamar. Apa kayak? Ayo lagi nginep, ininya apa? Tahu deh kalau nginep. Udah tuh. Amman nazoru li ajlin nikahi.
fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat minal hurrati. Aman nazaru, adapun pandangan li ajlin nikahi, untuk tujuan nikah. Ketika kita mau melamar, mau mengkhitbah seorang perempuan, itu kan kita dianjurkan untuk ngelihat si perempuan itu dulu. Hah? Oh, jangan Bu Jamal, gak coba itu. Fayajuzu, maka boleh ilal wajhi, memandang ke wajahnya, wal kafaini, dan dua telapak tangannya, fakot saja, minal hurrati, dari perempuan merdeka. Perempuan merdeka. Ini mah boro-boro mau dilamar, belum berpacaran aja udah semuanya dibukain, bukan cuma sekedar wajah atau telapak tangan doang. Itu gara-gara saya tahu kau kan itu. Apaan? Saya tahu kau kan. Saya tahu kau kan. Aji. Bukan anak. Jangan semua ya, nanti dia nak orang itu tahu. Untuk nikah aja yang diperbolehkan itu cuma wajah dan dua telapak tangan. Wajah itu untuk melihat kecantikannya, telapak tangan itu untuk melihat kesuburannya. Iya. Nih begini, nih kalau ada berjalan dua berarti anaknya dua. Tanya Kiai itu. Benar. Itu kalau perempuannya merdeka. Wa ila ma ada ma baina surrati war rukbati minal amati. Wa ila, dan kepada ma ada, apa yang selain ma baina surrati war rukbati, yang ada di antara pusar dan lutut, minal amati, dari budak perempuan. Kalau perempuan merdeka itu yang dibolehkan cuma muka dan telapak tangan. Kalau budak perempuan itu selama kita tidak melihat bagian yang ada di antara pusar dan lutut. Berarti betisnya boleh dilihat. Betisnya boleh. Kalau budak perempuan, lagian abang kamu tetap pengen nikahin budak gitu. Budak cakep. Oh kok karena udah gak ada budak udah. Udah situ. Bang Reni namain nggak? Cukup. Itu budak yang ini bukan tuannya berarti ya, di luar itu ya. Apanya? Kalau ngawinin budak maksudnya bukan tuannya bukan. Bukan tuannya. Lah tuannya Kiai. Tadi gua boleh aja kalau. Apanya? Oh iya. Iya, kita mau nikahin budak gitu. Nggak jadi masalah. Iya, bukan kita tuannya, bukan. Apaan Mucuk? Amat budak perempuan. Amat itu budak perempuan. Wa yajuzun nazaru ilal ajnabiyati fil wajhi faqat lisyahadati wal muamalati. Wa yajuzu, dan boleh an-nazaru, memandang
ilal ajnabiyati, kepada perempuan yang ajnabi, fil wajhi, pada bagian wajahnya, faqat saja, li syahadati, untuk kesaksian. Untuk kesaksian. Wal muamalati, dan muamalah, jual beli atau akad lainnya, itu muamalah. Jadi nggak apa-apa kalau kita ke warung yang nungguin perempuan, mukanya kelihatan, nggak jadi masalah, itu boleh kalau dalam muamalah. Apa bagaimana? Apa aja bang? Ya sama, itu muamalah namanya. Udah. Wa ilal amati, dan kepada budak perempuan, inda syira'iha, ketika membelinya, fima adal aurata, pada yang selain aurat, min zahiril badani, dari bagian lahir badan. Dari bagian zahir badan. Kalau kita mau beli budak, kita periksa semua badannya, boleh, selain yang bagian tadi tuh auratnya. Apa? Bojok bagian auratnya. Kan aurat budak perempuan itu yang ada di antara pusar dan lutut, itu aurat budak perempuan. Hah? Iya, kalau budak perempuan kayak laki-laki di auratnya. Hah? Apa Bang? Iya. Wa yajuzun nazaru, dan boleh memandang, ilal ajnabiyati, kepada perempuan yang ajnabi, yang bukan muhrim, wa masuha, dan menyentuhnya, lil mudawati, untuk tujuan pengobatan. Apa gimana? Fil mawadi'i, pada tempat, allati yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan kepadanya. Ya meskipun itu di kemaluannya itu. Kalau untuk pengobatan itu dibolehkan ngelihat dan menyentuhnya. Kan kayak dokter persalinan kan gitu. Iya. Tuh, walau farjan, sekalipun kemaluannya. Walau farjan, sekalipun kemaluannya. Boleh dokter laki-laki. Dar, di ujungnya ada tuh. Bisyarti huduri man yamna'ul khalwata min mahramin wa nahwihi. Wa bisyarti,
faqdi jinsi mu'alijin. Bisyarti dengan syarat huduri hadirnya man yamna'ul khalwata, orang yang mencegah terjadinya khalwat, min mahromin, dari mahrom, wa nahwihi, dan yang lainnya. Dia yang pertama syaratnya, boleh laki-laki memandang ke perempuan ajnabi dan menyentuhnya, bahkan sekalipun itu kemaluannya, kalau untuk tujuan pengobatan, dengan catatan di situ ada suaminya atau ada saudaranya atau ada muhrimnya atau ada temannya, teman perempuannya gitu. Dari muhrim dan yang lainnya. Apa cuma? Ada abangnya, ada adiknya. Orang yang kenal berarti. Ya kan muhrim kan Kalau suster itu nggak bisa. Bukan syarat suster. Perawat sampai perawat itu namanya. Ya itu kan dia juga mencegah terjadinya kholwat. Jadi si orang yang ngobatin ini enggak berdua-duaan doang sama yang diobatin. Kalau berdua-duaan doang, takutnya bukan cuma ngobatin doang begitu. Cipingan. Hah? Cipingan. Itu syarat yang pertama. Wa bisyarti faqdi jinsi mu'alijin, dan dengan syarat tidak adanya dokter yang sejenis kelaminnya. Wa bisyarti, dengan syarat faqdi tidak adanya jinsi yang sejenis kelaminnya, mu'alijin, dari dokter atau perawat. Apa? Mau coba? Kalau darurat, ini dia mau ngelahirin, kagak ada lagi bidan yang perempuan, adanya laki-laki doang, atau dia harus disesar, cuman dokter bedahnya yang ada cuma laki-laki doang, itu nggak jadi masalah, dibolehkan, karena tidak ada lagi dokter yang sejenis kelamin dengannya, gitu. Makanya waktu itu saya sempat ngomel, ada teman kita yang istilahnya dia jadi tukang bekam, sampai bekam perempuan, meskipun ada suaminya yang ngedampingin, tapi syarat yang satunya tidak terpenuhi, karena harusnya masih ada lagi tukang bekam yang sejenis kelamin dengannya, gitu. Apa Kiai? Itu dulu pernah saya omelin tuh teman kita, karena itu. Kalau udah kemana-mana nyari nggak ada, tapi itu pun kan kalau cuma bekam mah itu bukan hal yang darurat istilahnya, nggak berkaitan sama nyawa, gitu. Jelas tuh ya? Cukup. Syaratnya dua tuh jadinya. Harus ada yang nemenin biar nggak cuma berdua-duaan doang. Yang keduanya harus memang betul-betul sudah dipastikan tidak ada dokter yang sejenis kelamin dengannya. Di rumah sakit itu apa tuh? Rumah sakit ini banyak. Misalnya begini, ada perempuan kecelakaan naik motor, patah tulang, dibawa ke Nagrak, itu nggak ada ahli patah tulang yang perempuannya, adanya laki-laki doang, gitu. Kita harus pindah gimana? Harus pindah. Tapi nyari dulu yang ada perempuannya gimana?
Nah kalau untuk hal kayak begitu darurat nggak jadi masalah gitu. Iya, itu kan darurat namanya. Nah yang ada kalau keliling-keliling dulu nyari dulu itu orang udah kesakitan dulu. Aduh, emang lagi sakit begitu, pakai milih-milih dulu. Wa yajuzun nazaru ilaiha aidon li ta'limil wajibi faqat alaiha kama qalahu subkiyu wa ghairuhu. Wa dzalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i qiyasan alal mudawati wa inda ta'assurit ta'limi min wara'i hijabin. Apa? Wa yajuzu dan boleh an-nazaru ilaiha aidon memandang kepada perempuan ajnabi juga. Wa yajuzu dan boleh an-nazaru memandang ilaiha kepada perempuan yang ajnabi aidon juga li ta'limil wajibi faqat, li ta'limi untuk mengajarkan al-wajibi kewajiban syara saja alaiha kepadanya. Kama qalahu subkiyu wa ghairuhu, kama sebagaimana qalahu yang dikatakannya oleh Imam As-Subki dan yang lainnya. Wadzalika dan yang demikian itu enda ketika faqdi man yu'allimuha tidak adanya orang yang mengajarkannya minal maharimi dari muhrimnya wan nisa'i dan perempuan. Boleh laki-laki memandang kepada wajah perempuan yang ajnabi untuk mengajarkannya kewajiban-kewajiban syara ketika tidak ada lagi muhrimnya yang bisa ngajarin dia dan tidak ada perempuan yang bisa ngajarin dia. Qiyasan alal mudawati, mengambil kias atas pengobatan. Kayak pengobatan tadi, boleh pengobatan itu kalau memang tidak ada lagi perempuan yang bisa ngobatin dia. Udah tuh, kamu ucup. Kalau selagi ada tapi dia tetap kekeh kita jadinya masih tak gimana?
ini masalahnya kalau tadi berdua-dua, kalau rame mah nggak jadi masalah. Rame-rame. Cuma privat malah. Iya rame, ada anaknya juga kan dua itu, anaknya dua. Ada. Ada di PJI rumahnya. Emang Arab kan? Emang dua-duanya resep bagaimana? Itu ada sesuatu sama kurang. Muhrimnya. Wa inda, dan ketika ta'assurit ta'limi, sulitnya mengajar miwara'i hijabin, dari balik tirai. Kamu Jum. Kan makanya kalau di daerah-daerah Sunda dulu, kalau pengajian ibu-ibu yang ngajar laki-laki itu dia pakai tirai gitu, baca kitabnya di balik tirai. Cuma masalahnya sekarang kita liatin aja tuh ibu-ibu pada ngobrol aja gitu, apalagi kalau kita ngajar dari balik tirai gitu. Kalau memang dirasa sulit ngajar dari balik tirai, maka dibolehkan ngajar dengan tatap wajah gitu. Kita ngelihat wajah perempuan-perempuan yang kita ajarin itu, kalau memang sekiranya sulit ngajarinnya kalau dari balik tirai gitu. Oke. Hah? Dulu di sini pakai tirai juga. Dulu di sini, iya. Kan Buya di depan imam. Tirai. Pakai tirai. Masalahnya begitu. Tahu kan kita liatin aja masih pada ngobrol aja. Apalagi kita ngeliatin gitu. Kamu Cuk. Belum lagi ntar yang pules gitu. Gurunya lagi baca kitab aja gitu. Gitu tuh. Wa inda ta'assurit ta'limi min wara'i hijabin, dan ketika sulitnya mengajar dari balik tirai. Makanya sekarang rata-rata meskipun pengajian ibu-ibu yang baca kitabnya bapak-bapak udah nggak pakai tirai lagi, udah itu dia dibolehkan karena dianggap sulit kalau sekarang. Wala yajuzun nazoru ilaiha li ajli ta'limil mandubi bi khilafil amrodi fayajuzun nazoru ilaihi li ajlihi. Wala yajuzu, dan tidak boleh memandang ilaiha kepadanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh an-nazur memandang ilaiha kepadanya li ajli ta'limil mandubi, untuk tujuan mengajarkan yang sunnah. Tapi nanti ada pendapat lain juga yang bilang bahkan itu dia pendapat yang dijadikan muktamad, itu boleh ya. Yang penting mandangnya sekedarnya aja. Emang kadang-kadang kita aja ceriwis. Kalau ngajar ibu-ibu, kebetulan apalagi ngajar remaja putri makan gitu, mau sengaja didelengin pisan. Ini mandangnya boleh, tapi biqadril haja, sesuai kebutuhan aja mandangnya. Emang yang ngajar belum nikah, ngajarnya remaja putri, udah jadi pisan.
Jadi bukannya murid mandang wajah guru, guru mandangin wajah murid. Lagi dibayangin aja ya. Diincer. Bikhilafil amrodi, berbeda halnya dengan anak laki-laki yang muda. Amrod itu anak laki-laki yang muda, yang belum tumbuh jenggotnya. Ini karena lagi-lagi ya, dulu itu saking hati-hatinya takut kalau kejadian zaman Nabi Lut itu terulang lagi. Jangan sampai misalnya ada laki-laki yang demen sama bocah laki-laki. Apa? Ngikutin jejak Mang Burhan. Apa ya Bang? Hah? Enggak, dulu film Indosiar namanya Burhan gitu. Demen bocah laki-laki. Film asap. Amrod tuh laki-laki muda yang belum berjenggot. Berbeda halnya dengan amrod. Berbeda halnya dengan amrod. Amrod tadi tuh laki-laki muda yang belum berjenggot tuh amrod. Bahasa Arabnya. Fayajuzun nazuru ilaihi, maka boleh memandang kepadanya liajlihi, untuk mengajarkan yang sunnah. Liajlihi, untuk mengajarkan yang sunnah. Itu makanya dari dulu Islam itu, apalagi terutama di Jazirah Arab, itu menganjurkan laki-laki untuk memelihara jenggot gitu. Karena banyak terjadi penyimpangan, karena ketika ngelihat laki-laki yang gak berjenggot, rada cakep dikit, ujung-ujungnya jadi demen gitu, penyimpangan. Naudzubillah, tapi jangan sampai ada yang begitu. Naudzubillah. Hah? Apanya? Emang Meril. Meril apa? Itu yang laki-laki muda kan? Oh, Jenggot. itu kalau bahasa itunya amrod, bahasa Arabnya. Kada fi syarhin nihayati, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarah An-Nihayah li Syekh Al-Misri, karya Syekh Al-Misri, alal ghoyati, atas matan al-ghoyah, li Abi Syuja'in, karya Abi Syuja', Ghoyah wa Taqrib. Terus ini nih, udah 11. Udah 1 jam. Hah? Cukup. Kiai, cukup udah tuh. Ya intinya mah, pokoknya buat kita ya jangan terlalu sering misalnya memandang wajah perempuan yang sekiranya itu bisa menimbulkan syahwat kita. Apalagi buat yang belum punya bini gitu. Kalau yang udah punya bini, ada hadisnya, apabila kalian melihat perempuan yang membuat kalian takjub, maka segeralah pulang ke rumah gitu. Karena sesungguhnya perempuan itu lobangnya mah sama gitu.
Nang mapulang Sana ada yang ini. Gitu. Itu terutama buat yang belum pada punya bini, ya jangan sering-sering mandangin wajah perempuan yang bisa menimbulkan syahwat. Wajahnya aja kalau bisa sering-sering dihindarin, apalagi bagian tubuh yang lain. Gitu. Yang mana? Hadis. Ya, kagak percaya amat sih, Bang. Iya. Kalau kamu melihat perempuan yang itu membuat takjub dirimu, maka pulanglah. Karena sesungguhnya lobang itu sama. Perempuan itu yang beda pinggang ke atas, pinggang ke bawah mah sama gitu. Apa coba? Hah? Itu buat yang udah nikah itu. lipatnya biar bikin aja ya. Dah. Al-faslul awwalu, mulai masuk bab utamanya nih. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.